Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusuma. Saya salah satu warga asli Desa Jarakan. Kalau orang Jawa itu mengatakan utah darak. Saya kelahiran di Desa Jarakan. Saya menggali informasi dari para sesepuh yang ada di Desa Jarakan untuk menceritakan babat alas Desa Jarakan. Pada saat dulu itu masih wujudnya itu alas atau hutan belantara. Nah, di suatu tempat yang namanya Kalangbret, dulu itu kalau sesuai buku yang tertera di babat Desa Jarakan namanya buku Pujangga Manik. Di situ tertera ada wilayah yang namanya Kalangbret dan yang sekarang Kalangbret menika. Di Kalangbret menika ada tokoh yang namanya Ki Ageng Witono. Ki Ageng Witono mempunyai anak yang bernama Limuntoho. Ki Limuntoho mempunyai murid yang bernama Mbah Pancar Segoro. Nah, ini. Jadi Mbah Pancar Segoro ini diutus oleh sang guru untuk babat alas di wilayah barat daya dari letak Kalangbret yang sekarang itu Desa Jarakan. Di situ Mbah Pancar Segoro babat alas dimulai babat alas yang sekarang itu yang namanya Dusun Bakalan. Maka dari itu biasanya kalau desa ataupun kelurahan sebagai tempat pertama babat alas itu biasanya dinamakan Dusun Bakalan atau Bakali Desa. Nah, di situ Ki Pancar Segoro babat alas dan membuat tempat peristirahatan dari bambu dan membuat suatu anyaman yang bernama Tumbu. Dan sekarang tempat itu dikenal oleh warga masyarakat Desa Jarakan menjadi Gang Tumbu. Nah, di situ Mbah Pancar Segoro babat alas yang dimana bibit kawitnya Desa Jarakan. Terus berselang berapa tahun kemudian, karena itu sudah membentuk suatu wilayah yang sudah dibabat alasnya. Nah, di Kalangbret itu ada yang namanya Adipati Kalang. Pada saat itu Adipati Kalang ingin minjam pusaka dari empu yang namanya Empu Winati yang bersemayam atau tempat tinggalnya dulu di Gunung Bolo atau yang kita kenal sekarang itu Gunung Bolo. Di situ, nah, Adipati Kalang pada saat itu ingin meminjam pusaka yang namanya keris Bledek Sewu. Adipati Kalang boleh meminjam keris Bledek Sewu dengan persyaratan berjalan dengan cara jengkel dan setiap 7 langkah untuk menyembah. Dimulai dari tempat yang namanya Puh Gosong, dimulai dari situ sampai tempat tinggalnya Empu Winati dengan berjalan jengkeng setiap 7 langkah menyembah. Nah, maka dari itu jaraknya antara setatnya Adipati Kalang sampai rumahnya Empu Winati itu jarak. Nah, akhirnya warga masyarakat sini, wilayah tempat itu menamakan desa ini Desa Jarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suadagio, Sarjana Hukum, Kepala Desa Jarakan, Putra Desa Jarakan. Ada 78 hektar, dihuni 2.307 penduduk. Dari sebanyak itu mayoritas masyarakat Desa Jarakan adalah sebagai pengrajin atau pengusaha lapangan tenis. Ketika musim kemarau, mereka ini banyak yang mengerjakan lapangan di luar pulau maupun sampai ke mancanegara. Selain itu, untuk sesepuh-sesepuhnya mayoritas sebagai petani dan yang lainnya adalah PNS dan pedagang. Di Jarakan itu yang paling dikenal saat ini adalah pengusaha tenis ini. Jadi dikenal dari mancanegara, dari luar pulau atau dari mana, itu yang bisa melaksanakan mengerjakan lapangan untuk lapangan tenis atau lapangan voli atau batu-batu alam, itu rata-rata masyarakat Jarakan. Dan ada lagi bagi pemuda yang sekarang sudah mulai muncul itu adalah kostum cosplay robot, yaitu Mas Setia, dan sampai hari ini mereka produk itu pun dipasarkan sampai ke luar negeri, dari ke Amerika, ke Singapura. Kostum-kostum yang dibuat sekarang itu ada di Trans 7, itu adalah produksi dari Trans Desa Jarakan. Dan ada lagi dari anggota BPD kita, Mas Satria, dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu membuat bank sampah, proses dari sampah nol sampai sampah bisa menghasilkan cuan, ya, menghasilkan sesuatu dan bisa mempekerjakan beberapa masyarakat Desa Jarakan. Di luar usaha itu yang paling dikenal di sini adalah budaya Jaranan Cipto Budoyo. Sudah lama berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Itu rata-rata pemainnya adalah para pemuda Desa Jarakan. Terus ada lagi yang khusus UMKM, itu ada namanya minuman sari buah bembeng, yaitu Apit, mana ini sudah go internasional, masuk dari pengusahanya sendiri menjadi moderator keliling Indonesia dan hasil produksinya juga dikirim sampai ke luar negeri. Apalagi yang UMKM dari hasil
kebun pisang. Alhamdulillah mana ini sudah ada di kios-kios sepanjang Tulungagung. Produk keripik coklat atau keripik apapun sudah dibuat oleh Mana. Yang terakhir yang paling membanggakan di sini adalah bisa membuat kostum tradisional seperti baju daya, baju pengantin itu sudah diproduksi oleh warga desa Bena. Diharapkan sampai hari ini mudah-mudahan selalu berkumpul, sudah tidak ada lagi yang namanya bentrokan atau apa, undang selalu damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Bima Widiarsa, owner dari PT Jaya Kubah Nusantara. Nah, jadi sejarah PT Jaya Kubah Nusantara ini dibangun sejak tahun 2010 oleh bapak saya. Jadi karena ini dari dulu memang dikelola keluarga, sehingga dan saya pun anak pertama, sekarang sudah dipasrahkan ke saya. Untuk pengurusan masalah bagian-bagian penting, itu saya serahkan pada saudara-saudara saya. Jadi saya punya 3 saudara, dan itu pun semua terlibat dalam divisi. Untuk produk kami sendiri, kami mengerjakan utamanya fokus di kubah masjid. Hanya saja ketika ada permintaan untuk menara masjid, GRC Kerawangan, marmer, dan lain sebagainya, intinya untuk kebutuhan lingkup masjid, kita akan tetap kerjakan. Jadi untuk produknya sendiri, jadi itu tadi yang utama di kubah, lalu kita ada menara, kerawangan GRC, lantai dan dinding, marmer. Intinya yang masih dalam lingkup masjid. Nama saya Irwan Mulyono, sebagai produksi keripik pisang yang bermerek Mana dan aneka produk lain seperti jahe merah instan, temulawak instan, kunyit putih instan, dan tepung bekacul dari beras merah. Mengenai sejarahnya, mulai tahun 2000 saya mulai usaha keripik pisang kecil-kecilan, dan saya coba-coba itu di pemasaran di perumahan-perumahan, terutama di Kediri, perumahan Mojoroto Indah, Bayangkara, Baptis Kediri, Rumah Sakit Gambiran. Lama-lama pelanggannya semakin hari semakin bertambah. Kenapa saya memilih produk keripik pisang? Pertama, bahan bakunya tidak sulit mencarinya. 2, dari segi pemasaran juga. Ketiga, disukai oleh konsumen. Terus yang jahe merahnya, pertama itu coba, akhirnya banyak orang yang cocok. Terus yang akhirnya kirim ke Bogor. Bogor kan daerah dingin, jadi dia sana perlu penghangat untuk mengangkat badan. Dan coba, akhirnya ramai juga. Itu mengenai jahe merah, kunyit putih, terus sama yang terakhir temulawak. Terus yang produksi bekacul beras merah itu sampai sekarang masih berjalan. Kenalkan, nama saya Eko Purnomo dari Desa Nyadakan, Kecamatan Bindang, Tulungagung, pemilik usaha kostum robot cosplay robot Satya Cosplay, robot Tulungagung namanya. Saya bergerak di bidang kostuman ini sudah lebih hampir 6 tahun. Pertamanya dulu kan sebelum usaha ini saya kan kerja di bangunan. Sebagai kulit bangunan, mengerjakan trotoar di daerah Yogyakarta, kawasan Malioboro itu kan ada kostum robot yang ngamen buat cari uang gitu ya, akhirnya ya terinspirasi dari situ. Karena ya termotivasi dari itu ya perekonomian keluarga sulit, terus akhirnya ya nyoba-nyoba itu, pengennya buat sendiri, tak pakai sendiri buat ngamen seperti itu.